Halo dan selamat datang kembali di channel kami. Pernahkah kalian berpikir, apa sih yang sebenarnya diimpikan oleh anak-anak muda di negara maju? Apakah cita-cita mereka itu mirip dengan kita di sini? Atau jenggen-jenggen sangat berbeda? Hari ini, kita akan mengupas tuntas sebuah perbandingan yang lagi viral dan sangat menarik tentang cita-cita remaja setingkat SMP di dua raksasa ekonomi dan budaya dunia, Jepang dan Amerika Serikat. Percayalah, perbandingan ini bukan cuma sekadar daftar profesi biasa. Ini adalah cerminan yang sangat dalam tentang nilai-nilai, ekosistem digital, dan prioritas sosial yang ditanamkan di kedua negara tersebut. Dan hasilnya sangat kontras dan benar-benar membuka mata. Mari kita mulai petualangan kita dari negeri matahari terbit, Jepang. Ketika ditanya tentang masa depan mereka, anak-anak Jepang ternyata menunjukkan orientasi yang sangat kuat pada dunia digital dan kreatif. Daftar teratas cita-cita, mereka didominasi oleh profesi yang mungkin dulu kita anggap sekadar hobi. Apa saja itu? YouTuber, pemain esports, game creator, dan IT engineer. Yang lebih mengejutkan lagi, jabatan tertinggi di sebuah perusahaan, yaitu CEO, bahkan berhasil menembus posisi 5 besar dalam survei ini. Fenomena ini tentu saja bukan sebuah kebetulan. Jepang memiliki ekosistem kreatif dan teknologi yang sangat maju, di mana menjadi seorang content creator atau atlet e-sports adalah jalur karier yang sangat realistis. Ini didukung oleh infrastruktur internet super cepat dan budaya yang sangat menghargai inovasi dalam dunia hiburan. Jadi, bagi remaja Jepang, jalan menuju kesuksesan bukan lagi harus melalui jalur korporasi tradisional, tapi bisa diciptakan sendiri melalui layar gadget mereka. Sekarang, mari kita terbang melintasi Samudra Pasifik menuju Amerika Serikat. Di sini, kita menemukan pemandangan yang sama sekali berbeda. Remaja Amerika menunjukkan pandangan yang jauh lebih konvensional dan berorientasi pada stabilitas serta pengabdian kepada masyarakat. Profesi yang menduduki peringkat teratas di sana adalah dokter, guru, IT engineer ini satu-satunya irisan dengan Jepang lalu desainer, dan tentara. Pilihan-pilihan ini secara fundamental sangat berbeda dengan fokus digital yang kita lihat di Jepang. Remaja Amerika cenderung memilih karier yang memiliki prestis tinggi di mata masyarakat, menawarkan stabilitas jangka panjang, dan yang paling penting, memiliki kontribusi sosial yang nyata dan terlihat. Memakai jas lab putih, mengajar di depan kelas, atau mengabdi di militer ini adalah pikorjen-pikorjen yang secara tradisional dianggap mapan dan menunjukkan sebuah tanggung jawab sebagai warga negara. Lalu, pertanyaan besarnya adalah, apa yang mendasari perbedaan yang sangat mencolok ini? Mengapa kedua negara adidaya ini menghasilkan generasi muda dengan impian yang begitu berbeda? Akar perbedaannya terletak pada nilai-nilai budaya yang ditekankan sejak usia dini di Jepang. Ekosistem digital yang masif dan merasuk ke segala lini kehidupan telah mendorong literasi teknologi dan kreativitas individu menjadi aset utama. Anak-anak didorong untuk terus berinovasi di ruang digital, melihatnya sebagai peluang emas untuk mendapatkan popularitas dan keuntungan finansial secara instan, atau setidaknya jauh lebih cepat dibandingkan jalur karier konvensional. Dunia maya adalah ladang baru untuk meraih mimpi. Sementara itu, di Amerika Serikat, pendidikan dan lingkungan sosial cenderung lebih menekankan pada jalur karier yang solid, terstruktur, dan memiliki peran pengabdian kepada masyarakat. Nilai tanggung jawab sosial dan pandangan terhadap profesi yang memberikan dampak langsung pada komunitas masih sangat dijunjung tinggi. Profesi seperti dokter atau guru bukan sekadar pekerjaan untuk mencari nafkah, melainkan dianggap sebagai peran vital dalam menjaga fungsi dan kesehatan masyarakat. Ini adalah panggilan jiwa, bukan sekadar profesi. Jadi, kesimpulannya, ketika anak muda Jepang melihat layar sebagai masa depan mereka, remaja Amerika justru melihat institusi dan pengabdian sebagai jalan utama menuju kesuksesan. Meskipun arah yang mereka tuju sangat berbeda, ada satu kesamaan yang luar biasa dari kedua kelompok ini. Kesadaran mereka yang sangat tinggi dalam merencanakan masa depan. Mereka tidak lagi hanya sekadar mengikuti impian orang tua atau tren sesaat, melainkan secara aktif memilih jalur yang paling sesuai dengan nilai-nilai pribadi mereka dan peluang yang ditawarkan oleh lingkungan budaya di mana mereka tumbuh. Perbandingan ini dengan jelas menunjukkan bahwa masa depan
tidak hanya dibentuk oleh bakat individu, tetapi juga oleh budaya di mana kita dibesarkan. Sangat menarik bukan? Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.